Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita berdoa, kita diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Nah, sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Nama Ibu adalah Fitriani Setiasi. Di sini Ibu sebagai guru pelajaran fisika di kelas kalian, kelas 10, dan juga nanti kita akan bertemu insyaallah di kelas 12. Nah, membahas tentang materi fisika untuk kelas 10, bab pertama yaitu tentang hakikat fisika, metode ilmiah, dan juga keselamatan kerja di laboratorium. Nah, kira-kira udah tahu belum nih apa itu fisika? Iya, fisika merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam. Kemudian apa lagi? Iya, fisika juga erat kaitannya dengan lingkungan kita sehari-hari. Banyak banget yang di alam semesta ini yang saling berkaitan dengan ilmu fisika. Nah, kira-kira ada yang bisa nggak nih menyimpulkan pengertian dari fisika? Oke. Di sini, Ibu mengambil ringkasan karena dari beberapa pengertian fisika itu banyak banget ya. Para ilmuwan mendeskripsikan pengertian fisika. Kemudian di sini Ibu mengambil sedikit ringkasannya, yaitu fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam atau IPA yang mempelajari tentang sifat, gejala-gejala alam, dan seluruh interaksi di dalamnya. Nah, jadi, fisika selain sebagai cabang ilmu IPA dan juga sebagai ilmu sains ya tentunya. Nah, maksud dari gejala-gejala alam di sini yaitu semua fenomena alam yang melibatkan indera kita, seperti indera penglihatan, indera perasa, kemudian indera pendengaran. Itu banyak banget contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya, untuk indera penglihatan, seperti halnya gejala alam yaitu kita bisa melihat adanya cahaya, entah itu cahaya matahari. Dan selanjutnya adalah indera perasa. Indera perasa apabila kita bisa merasakan bahwa suhu air itu adalah dingin atau suhu airnya panas. Nah, kita bisa merasakan oleh indera kita. Kemudian yang terakhir contohnya seperti indera pendengaran. Kira-kira apa? Nah, jadi gejala alam fisika yang bisa dirasakan oleh indera pendengaran kita, contohnya seperti alunan musik, suara orang yang merdu, dan lain sebagainya. Ya, karena bunyi itu merupakan aplikasi dari konsep fisika juga. Sampai sini paham? Oke, itu adalah pengertian fisika secara ringkas ya, secara umumnya seperti itu. Kita lanjut. Nah, banyak banget kegunaan atau tujuan dalam mempelajari ilmu fisika untuk kita dalam kehidupan, yaitu sebagai usaha kita untuk memperoleh produk fisika yang bersifat khas dan dapat menjelaskan gejala alam tersebut. Nah, jadi dalam belajar fisika itu bukan melulu tentang belajar teorinya saja, tetapi akan menghasilkan produk yang bisa berguna bagi kehidupan orang banyak. Nah, produk fisika yang dimaksud di sini yaitu terdiri dari fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, rumus, dan juga model. Oke, nanti pembahasan lebih lanjut ada di slide berikutnya. Kita masuk ke, nah ini ada peta konsep untuk bab yang akan kita bahas. Jadi di sini terdiri dari yang kita bahas adalah hakikat fisika. Seperti yang di awalnya tadi Ibu telah mengatakan bahwa fisika merupakan bagian dari ilmu IPA dan juga merupakan ilmu sains. Jadi bisa kita samakan persepsi bahwa hakikat fisika itu sama dengan hakikat IPA atau hakikat sains. Nah, untuk hakikat fisika itu terdiri dari 3 ya. Jadi fisika itu dipandang sebagai 3, yaitu fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Ya, jadi dalam mempelajari fisika itu melibatkan suatu proses panjang. Tentunya dalam proses akan berujung dengan produk yang didapatkan. Nah, dalam proses itu pun kita perlu adanya sikap ilmiah. Jadi ketiga poin ini saling berkaitan satu sama lainnya. Kita masuk ke fisika sebagai produk. Nah, sudah Ibu bahas sebelumnya, yaitu terdiri dari adanya fakta, konsep,
teori, kemudian prinsip, hukum, rumus, dan juga model. Kemudian proses, fisika sebagai proses, itu artinya melibatkan adanya suatu metode ilmiah dan juga harus disertakan sikap ilmiah. Nah, terdiri dari proses mengamati, proses merumuskan masalah, proses menyusun hipotesis, bereksperimen, mendata, analisis data, dan menyimpulkan. Nah, pada fisika sebagai proses ini akan lebih rinci nanti dibahas pada bagian metode ilmiah. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu fisika sebagai sikap. Sikap ilmiah, para ilmuwan tentunya banyak yang dituntut ya sebagai sikap profesionalisme seperti jujur, disiplin, kerjasama, tentu ya karena proyek-proyek fisika itu sebenarnya lebih melibatkan kerja tim, jadi harus memiliki sifat kerjasama yang baik. Kemudian teliti tentu, supaya tidak ada kesalahan yang tidak diinginkan. Kemudian rasa ingin tahu, objektif, dan tanggung jawab. Nah, jadi itu adalah poin-poin penting sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan ya, tentunya seseorang yang pelajari ilmu fisika, sikap ilmiahnya. Nah, kemudian hakikat fisika ini juga bisa diperoleh dari adanya laboratorium sebagai sarana prasarana kita untuk lebih belajar tentang ilmu IPA. Yang diperlukan di laboratorium tentunya harus ada tata tertib dan juga aturan-aturan untuk keselamatan kerja. Seperti nanti ada lebih jelasnya ada di slide berikutnya. Kemudian di hakikat fisika ini juga diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti bidang telekomunikasi, kedokteran, pertanian, teknologi, industri, dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kalian cari tahu lebih banyak di berbagai literatur. Kita langsung next ke berikutnya. Nah, ini tentang penjelasan rinci untuk produk fisika. Ingat ya, jadi tujuan pelajari fisika itu adalah supaya kita tuh tahu gitu bagaimana sih alam semesta itu bekerja. Dari rasa ingin tahu kita, kemudian kita mencoba untuk mengamati sebagai proses gitu kan, melibatkan metode ilmiah yang tadi, sehingga terhasillah produk fisika atau buah pikiran dari rasa ingin tahu kita. Nah, yang pertama itu ada konsep. Yang pertama tadi ada fakta ya. Fakta adalah deskripsi akurat tentang apa yang diamati atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya, fakta artinya ya sesuatu yang real, yang benar-benar terjadi, yang telah kita amati. Kemudian yang kedua adalah konsep. Konsep merupakan gagasan umum tentang objek atau kejadian yang didasarkan pada sifat atau objek pada kejadian tersebut. Ya, namanya konsep seperti halnya secara umum ya. Konsep ilmiah ini juga merupakan suatu gagasan umum dari hal yang kita telah amati. Jadi setelah dimulai dari fakta, yang kedua lahirlah sebuah konsep. Dari proses pengamatan lahirlah sebuah gagasan, ya kan? Setelah kita mengamati muncullah suatu pemikiran. Nah, itulah yang disebut sebagai konsep. Nah, contoh dari konsep ini seperti untuk kaitannya dengan ilmu fisika adalah konsep tentang gaya, suhu, kecepatan, momentum, massa jenis, dan energi. Dan masih banyak hal lainnya yang merupakan konsep fisika yang nantinya juga kita pelajari baik di kelas 10, 11, maupun kelas 12. Selanjutnya adalah prinsip. Ini untuk poin-poin yang tidak Ibu tulis di slide bisa kalian tambahkan sendiri ya. Nah, prinsip adalah hubungan fakta dengan konsep yang bersifat analitik, bukan hanya sekedar empirik. Nah, jadi setelah ada fakta, ada konsep, yang ketiganya prinsip. Jadi saling berurutan atau sistematis dan saling berkaitan. Nah, jadi hubungan antara fakta dan konsep melahirkanlah sebuah prinsip yang harus bersifat analitik, artinya setelah kita lakukan analisis, bukan hanya sekedar empiris atau sekedar faktanya doang. Contohnya banyak ya untuk prinsip. Bisa kalian cari sendiri di berbagai literatur, itu banyak. Ibu contohkan satu aja. Misalkan ini contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti air mengalir dari
dataran tinggi atau permukaan yang lebih tinggi menuju ke permukaan yang lebih rendah. Itu prinsip fisika juga, selalu mencari tempat yang lebih rendah. Kemudian poin selanjutnya adalah hukum. Hukum ilmiah merupakan prinsip-prinsip khusus yang diterima secara meluas setelah melalui pengujian berulang. Nah, jadi lagi-lagi harus sistematis, berurutan karena saling berkaitan. Jadi prinsip-prinsip yang tadi, yang lebih khusus, yang sudah bisa diterima secara luas, itu harus melakukan pengujian secara berulang. Nah, dari hasil pengujian tersebut diperolehlah suatu hukum. Contohnya banyak ya hukum-hukum fisika yang kalian ketahui, mungkin pernah juga belajar atau dengar dari SMP ya. Seperti adanya hukum Archimedes, kemudian hukum Newton, kemudian hukum gravitasi dan lain sebagainya. Poin selanjutnya adalah teori. Nah, teori merupakan penjelasan umum tentang hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip yang berguna untuk memudahkan dalam memahami serta memprediksi fenomena alam. Jadi, hubungan antara fakta, konsep, prinsip, dan juga hukum yang berguna untuk memudahkan dalam memahami atau memprediksi suatu fenomena alam. Contohnya seperti teori relativitas, teori atom, teori Big Bang mungkin, asal-usul tata surya, itu juga hasil buah pikiran dari seorang ilmuwan yang sangat berjasa ya bagi kehidupan manusia. Poin selanjutnya adalah rumus. Nah, seperti halnya sudah kita ketahui, fisika itu emang identik dengan rumus-rumus ya, rumus-rumus yang lumayan banyak, tapi tahu nggak sih rumus itu apa? Nah, jadi rumus adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Jadi dari semuanya itu kalau misalkan sudah dinyatakan atau sudah dikeluarkan secara matematis, artinya adanya suatu melibatkan beberapa variabel, itu disebut rumus. Banyak ya rumus fisika. Ibu contohkan misalkan rumus untuk gaya. Berarti kan apa? Gaya sama dengan massa dikali percepatan, atau sigma F sama dengan M dikali A. Nah, itu sangat terkenal ya rumus yang dikeluarkan oleh Bapak Newton. Nah, yang terakhir adalah model. Model merupakan sebuah presentasi yang memang sengaja dibuat untuk dapat menjelaskan sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh indera penglihatan kita. Karena mungkin sesuatu abstrak, sesuatu yang pokoknya tidak mampu ditangkap oleh mata kita. Jadi diperlukan adanya suatu model atau alat peraga untuk bisa memahami tentang fenomena alam dan suatu teori. Contoh dari model itu seperti halnya atom. Kita tahu kan, atom merupakan satuan unit terkecil. Nah, saking kecilnya, indera penglihatan kita tidak mampu untuk melihat bagaimana sih wujud dari si atom tersebut. Jadi, perlu banget adanya model yang mempresentasikan sebagai alat peraga, ini loh, kayak gini loh, gitu bentuknya atom, kayak gini loh susunan atom di dalamnya, itu bisa terdiri dari inti atom, yaitu adanya neutron dan proton, kemudian dibungkus dan dikelilingi oleh elektron dengan orbit yang mengitarinya. Nah, disebut atau dikenal sebagai biasanya model atom Bohr. Gunanya ya tadi untuk membantu kita dalam memahami teori atom. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini penjelasan sedikit tentang hakikat fisika yang tadi. Setelah di paling depan peta konsep itu kan sudah disebutkan poin-poin intinya. Kalau ini secara penjelasannya. Nah, untuk hakikat fisika sebagai produk. Kita tahu bahwa manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya pasti terjadi interaksi antara manusia dan juga lingkungan. Ya, itu hal yang pasti. Karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari lingkungan. Nah, adanya interaksi tersebut akan memberikan pembelajaran sehingga dapat menemukan pengalaman yang akan menambah pengetahuan atau wawasan dan kemampuan yang dapat mengubah perilakunya. Tentu ya, dalam hidup kita pasti belajar. Jadi istilah itu belajar sepanjang hayat. Selama kita hidup, kita terus melakukan pembelajaran. Dari belajar kita diperoleh suatu pengalaman yang sangat berharga yang tentunya juga akan mengubah ataupun membentuk kepribadian kita sebagai
ciri khas dari sikap, sifat, dan juga perilaku kita sendiri. Yang kedua adalah hakikat fisika sebagai proses. Nah, fisika sebagai proses itu memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk penyusun pengetahuan. Yang namanya proses itu kan suatu usaha, suatu pendekatan yang kita lakukan ingin mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu produk fisika tadi. Nah, di dalam proses ini kita melibatkan, karena proses ilmiah ya harus ada suatu metode yang disebut metode ilmiah untuk bisa menghasilkan suatu pengetahuan ilmiah juga. Nah, yang terakhir adalah fisika sebagai sikap. Keingintahuan manusia dengan melakukan berbagai kegiatan kreatif melalui adanya pengamatan, kemudian pengukuran, penyelidikan, dan percobaan untuk mendapatkan suatu hasil atau tujuan. Jadi tidak hanya sebatas mengamati saja, tetapi rasa ingin tahu manusia juga harus lebih kompleksnya, itu juga melakukan pengukuran. Kemudian setelah melakukan pengukuran ataupun penyelidikan akan diperoleh hasil datanya, dan juga nanti akan diakhiri dengan kesimpulan hasilnya seperti apa. Lanjut. Nah, yang tadi ini adalah peranan fisika di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak banget ya, tadi sudah di depan disebutkan ada di bidang telekomunikasi, kedokteran, transportasi, industri. Di sini ada sedikit yang Ibu jelaskan. Yang pertama ada industri. Ya, banyak banget ya, yang pastinya contohnya dalam bidang industri seperti peralatan optik. Kemudian industri AC sebagai pendingin ruangan yang menerapkan hukum termodinamika. Jadi contoh-contoh real barangnya itu juga ada konsep teori fisikanya. Misalnya contohnya tadi AC. AC itu erat kaitannya dengan hukum termodinamika. Nanti akan kalian pelajari hukum termodinamika di kelas 11. Kemudian fisika dalam bidang teknologi. Nah, penggunaan lampu yang menerapkan konsep gelombang elektromagnetik. Sebenarnya banyak ya teknologi seperti peralatan elektronik, TV, kemudian kipas angin, teknologi HP misalkan Android, gadget. Nah, itu juga melibatkan konsep fisika yaitu namanya gelombang elektromagnetik. Dan adanya transportasi. Ya, jelas sekali transportasi. Contohnya apa? Hal sederhana seperti delman, gerobak, ataupun yang lainnya. Nah, misalkan delman dan gerobak ini hukum fisikanya apa? Hukum fisikanya adanya gaya dorong. Nah, kenapa? Karena gerobak itu tidak dapat bergerak sendiri kalau nggak ada gaya dorong yang diberikan oleh manusia. Lanjut. Dalam bidang telekomunikasi, nih, penemuan peralatan telekomunikasi menggunakan hukum fisika tentang gelombang. Ya, sudah jelas ya. Kemudian di bidang pertanian. Nah, bidang pertanian itu erat kaitannya dengan sistem pengairan, di mana menggunakan pompa sebagai hukum fisika juga. Kemudian adanya bidang energi. Penemuan energi listrik, kemudian pembangkit listrik, contohnya tenaga surya atau PLTS, itu bisa melakukan perubahan suatu energi dari energi cahaya menjadi energi listrik, ya kan? Tenaga surya atau matahari itu kan cahayanya yang diambil kemudian diubah energinya menjadi energi listrik. Ya, jadi sebenarnya energi ini tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah menjadi suatu bentuk yang lain. Disebut sebagai hukum kekekalan energi. Ya ini contohnya adalah di PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, poin B, tentang metode ilmiah. Ini penjelasan spesifik tentang fisika sebagai proses ya. Jadi metode ilmiah ini merupakan hasil pemikiran ilmuwan yang diperoleh melalui suatu pengamatan dan penelitian yang menjadi dasar beberapa eksperimen yang akan dilakukan. Jadi metode ilmiah, metode berarti ada beberapa step yang harus dilalui. Next. Nah, tentunya ada beberapa syarat pengetahuan itu disebut ilmiah. Bukan hanya sebagai suatu fakta aja, tetapi
pengetahuannya harus ilmiah, ada bukti-bukti yang mendukung. Yang pertama harus bersifat objektif. Jangan subjektif ya, dimana objektif ini adalah pengetahuannya harus sesuai dengan objek yang diamati, atau objeknya harus didukung dengan fakta-fakta empiris. Jadi bukan hanya sekedar opini, tetapi harus ada fakta yang mendukungnya. Syarat yang kedua adalah metodik, atau adanya metode-metode yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang tentunya teratur dan juga terkontrol. Yang ketiga, harus bersifat sistematik. Nah, sistematik ini pengetahuan itu disusun dalam suatu sistem yang satu sama lainnya harus saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Sistematis ya, berurutan dan berkaitan. Terakhir, harus berlaku umum, di mana pengetahuan tidak hanya diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi jika dilakukan kembali dengan percobaan yang sama, pasti menghasilkan hasil yang sama pula, sehingga bisa dipakai untuk masyarakat luas. Nah, jadi itu tadi beberapa syarat pengetahuan disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Kemudian ini adalah sikap ilmiah, seperti rasa ingin tahu, jujur, teliti, tekun, kritis, terbuka, objektif, menghargai karya orang lain, berani mempertahankan kebenaran, dan menjangkau ke depan. Kita lanjut. Nah, ini merupakan langkah-langkah metode ilmiah. Jadi ada beberapa step yang harus dilakukan oleh seorang ilmuwan. Di sini untuk poin yang pertama itu ketinggalan ya, seharusnya selalu dimulai dari proses mengamati, ya. Dari proses mengamati tentang suatu fenomena alam atau sesuatu hal. Kemudian jadi proses pengamatan atau istilahnya adalah observasi itu terbagi menjadi dua. Ada yang pengamatan secara kualitatif dan juga bisa bersifat kuantitatif. Kemudian untuk contohnya adalah seperti halnya kita mengamati air sebagai zat cair yang digunakan untuk salah satu sumber pemanfaatan pembangkit listrik ya, atau PLTA, dengan karakteristiknya yang perlu diketahui agar tepat guna. Nah, jadi dengan kita mengamati air, bukan hanya sekedar air saja, tetapi bisa kita olah nantinya untuk membangkit listrik. Kemudian yang kedua, adanya merumuskan masalah. Nah, jadi setelah kita mengamati, tentu kita muncul rasa ingin tahu suatu poin permasalahan yang harus kita pecahkan. Nih, dalam fase atau langkah merumuskan masalah, kita pasti muncul pertanyaan. Nah, pertanyaan ini yang kita buat itu biasanya luas ya, baik bisa dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan juga bagaimana, tentang suatu objek yang diteliti dengan batas-batasan yang jelas. Dan juga masalahnya atau pertanyaan yang menjadi rumusan masalah ini harus dapat diidentifikasi dengan faktor yang terkait. Jadi harus ada batasan yang jelas, kemudian dan harus dapat kita teliti rumusan masalahnya. Contoh nih, misalkan tadi kan berbicara tentang air atau zat cair ya. Jadi contohnya kita membuat pertanyaan, bagaimana hubungan antara suhu zat cair dengan lamanya pemanasan? Nah, jadi itu menimbulkan rasa ingin tahu berupa pertanyaan. Kemudian poin ketiga adalah menyusun kerangka berpikir. Menyusun kerangka berpikir untuk mendukung kita memecahkan masalah di awal, kita harus mencari berbagai data, mengumpulkan data dan informasi, dan tentunya dari berbagai literatur. Bisa kalian cari di buku atau di sumber literatur lainnya yang mendukung proses penelitian kalian. Nah, contohnya misalkan zat cair itu dapat menyerap kalor secara spesifik bergantung dari jenis dan susunan partikelnya. Nah, setelah kalian mempelajari dari berbagai teori, literatur yang ada, ternyata kalian catat ya, kemudian kalian peroleh gitu. Secara ringkasnya yaitu zat cair dapat menyerap kalor secara spesifik bergantung dari jenis dan susunan partikelnya. Jadi zat cair sama-sama zat cair tetapi jenis yang berbeda. Misalkan minyak sama air kan jenisnya yang berbeda. Tentu lama pemanasannya juga akan berbeda. Nah, setelah mengumpulkan data informasi ataupun menyusun kerangka berpikir, kita masuk ke langkah menyusun hipotesis.
Nah, dalam hipotesis namanya adalah jawaban sementara atau dugaan kita atau prediksi. Karena kita sudah membuat pertanyaan, otomatis kita akan membuat jawaban sementara dari pertanyaan tersebut. Contohnya, semakin lama kita melakukan pemanasan terhadap zat cair tersebut, maka semakin tinggi kenaikan suhu dari zat cairnya. Nah, jadi dari dugaan sementara atau hipotesis yang kita buat, kita harus menguji kebenarannya dulu. Jika hipotesisnya itu ditolak, maka kita harus mengubah hipotesis tersebut sehingga nantinya bisa diperoleh kesimpulan akhir. Jadi, dalam membuat hipotesis itu tidak boleh sembarangan, harus benar-benar jawaban prediksi kita yang bisa menjawab pertanyaan kita di awal tadi. Yang nantinya juga menjadi dasar untuk kita melakukan penelitian. Apakah jawaban kita itu benar sesuai dengan hasil penelitian atau belum sesuai gitu. Artinya hipotesisnya ditolak. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, tujuan dari kita melakukan eksperimen ini, kita ingin menguji kebenaran dari hipotesis yang telah kita buat. Masih ingat hipotesisnya tadi apa? Iya, hipotesisnya yaitu semakin lama kita melakukan pemanasan pada zat cair, maka semakin tinggi kenaikan suhu dari zat cair tersebut. Jadi, untuk perumusan hipotesis ini sebenarnya bukan rumusan yang sembarang gitu. Kita harus memikirkan kaitannya antara variabel manipulasi dengan variabel respon. Jadi, hipotesis atau jawaban sementara kita harus melibatkan dua variabel itu. Nah, kenapa jadi berbicara tentang variabel? Karena di dalam eksperimen juga perlu adanya variabel yang akan kita teliti. Terdapat 3 variabel dalam eksperimen. Yang pertama, itu adalah variabel manipulasi atau sebutannya sebagai variabel bebas. Karena bebas berarti ya memang kita bebas bisa mengubah-ubah variabel tersebut. Nih, hipotesisnya kan tadi tuh semakin lama pemanasan. Berarti yang bisa kita ubah-ubah yaitu waktu pemanasannya. Jadi nanti di eksperimen kita perlu adanya alat dan bahan. Contohnya, karena kita melibatkan waktu, berarti kita perlu alat pengukur waktu. Bisa kita memakai stopwatch, yaitu alat untuk mengukur waktu. Ini nanti kita setting atau kita atur apabila kita pengen misalnya 3 kali percobaan. Ya, karena semakin berulang percobaan kita lakukan, maka data hasil percobaannya akan semakin bervariasi. Kemudian akan lebih mendekatkan pada hasil yang akurat. Ini misalkan 3 kali percobaan. Misalkan untuk data yang pertama kita perlu hanya 30 menit waktunya. Kemudian misalkan 30 detik. Kemudian yang kedua adalah 1 menit. Kemudian yang ketiga datanya yaitu 2 menit. Nah, selama beberapa waktu yang kita ubah-ubah itu, kita pengen tahu bagaimana sih suhu yang dialami oleh zat cair tersebut tiap waktu yang berbeda-beda. Nah, suhu dari zat cair itulah yang disebut sebagai variabel respon atau variabel terikat, yang merupakan variabel yang diteliti dan perubahannya itu tergantung pada variabel bebas. Jadi misalkan nih, kita ingin mengukur suhu zat cair, berarti alat selanjutnya yang kita perlukan adalah termometer. Kemudian nanti juga kita perlu adanya wadah untuk sebagai tempat menampung airnya, zat cair maksud ibu. Kemudian kita lakukan pemanasan bisa menggunakan bunsen atau alat pembakar, kemudian korek api kita nyalakan. Kita juga mungkin perlu meja kaki 3 dan juga alas untuk meletakkan wadah yang berisi air. Kemudian dilakukan pemanasan. Dari awal sudah diaktifkan stopwatch-nya, dimulai sampai 30 detik pertama. Percobaan yang pertama, misalkan suhunya baru misalkan 10 derajat. Nah, habis itu kita ulangi lagi untuk 1 menit berikutnya, suhunya mencapai berapa gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang selama penelitian atau selama eksperimen itu harus dijaga tetap. Artinya dari 3 kali percobaan kita harus memakai 1 variabel yang sama. Kira-kira variabelnya apa?
Iya, variabelnya yaitu menggunakan jenis zat cair yang sama. Jadi kita tidak boleh, misalkan percobaan satu pakai air, percobaan yang kedua pakai minyak. Nah, itu pasti akan mengalami error eksperimennya, tidak sesuai dengan batasan dari hipotesis yang telah kita buat gitu. Jadi di variabel kontrol ini, apabila sudah menetapkan air sebagai variabel kontrolnya, maka selama apapun percobaan itu diulang, ya tetap harus menggunakan air sebagai bahan utamanya gitu yang akan diteliti. Nah, selanjutnya adalah menganalisis data. Nah, setelah kita tadi melakukan eksperimen atau percobaan, tentu kita akan diperoleh hasil atau data, beberapa data ya, karena kita tadi 3 kali percobaan, berarti ya diperoleh 3 data yang kita punya. Nah, data tersebut biasanya disajikan dalam bentuk tabel, kemudian bisa juga dalam bentuk grafik. Nih, jadi misalkan tadi kan kita melakukan 3 kali percobaan, berarti nanti diperoleh waktu pemanasannya ada 3 kali, berarti ada 3 tabel nanti. Kemudian suhunya juga ada suhu pertama, kedua, dan ketiga. Jadi seperti itu. Baru bisa juga dibuat secara grafiknya. Jadi misalkan sumbu X-nya berupa waktu pemanasan, kemudian sumbu Y-nya adalah suhu dari zat cair tersebut. Nah, untuk analisis data ini bisa kita lakukan secara statistik, yaitu berdasarkan angka, dan juga bisa non-statistik, artinya uraian kita, penjelasan kita yang menjelaskan isi tabel tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah proses menarik kesimpulan. Nih, penting juga ya, proses menarik kesimpulan ini merupakan proses penilaian apakah dalam sebuah hipotesis yang disajikan itu bisa diterima atau bahkan ditolak. Kenapa jadi ditolak? Karena ya pembuatan hipotesis kita misalkan berbeda dengan hasil percobaan kita, atau hipotesis kita misalkan tidak sesuai dengan fakta-fakta atau pengetahuan ilmiah. Nih, jadi kalau misalkan hipotesis yang diterima itu apabila dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis. Jadi selain dibuktikan dari hasil percobaan yang memang benar adanya, juga didukung oleh fakta yang cukup untuk membuktikan hipotesis atau jawaban kita itu sudah benar atau salah gitu. Jadi kalau misalkan hipotesisnya salah, berarti hipotesis kita ditolak. Jadi nanti diberikan alasan kenapa jadi ditolak. Mungkin karena ada kesalahan dalam percobaan, atau mungkin kurang sinkron antara petugas yang memegang stopwatch dengan yang melakukan percobaan tadi. Kan human error gitu. Jadi kesalahan-kesalahan manusia itu pasti ada sehingga hasilnya belum mencapai sempurna. Nah, apabila diterima, maka dianggap sebagai bagian dari pengetahuan ilmiah karena telah memenuhi syarat keilmuan. Nih, syarat keilmuannya harus memiliki kerangka penjelasan yang konsisten dan juga harus teruji kebenarannya dengan teori yang mendukung. Dan terakhir, setelah kita melewati beberapa langkah metode ilmiah yang lumayan panjang, kita bisa membuat suatu laporan penelitian. Hasil karya kita, ini nih yang kita lakukan, eksperimen kita menghasilkan suatu laporan. Baik laporannya secara tertulis, misalkan kita tulis gitu laporan penelitian, atau bisa kita presentasikan secara langsung. Suatu karya dan suatu kebanggaan bagi para ilmuwan yang telah berhasil nih melakukan suatu eksperimen fisika. Bagaimana? Paham? Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu tentang keselamatan kerja. Tentu ya, fisika itu bukan sekedar matematik aja atau hitungan aja, rumus-rumus aja, tetapi juga tentunya ada berbagai percobaan yang dilakukan di laboratorium, ataupun bisa juga kita pindah laboratoriumnya ke kelas gitu kan. Nah, jadi penting banget sebelum kita melakukan eksperimen atau percobaan, kita tahu dulu nih apa-apa saja keselamatan kerjanya untuk melindungi diri dan juga bisa melindungi orang lain. Nih, berbagai tanda-tanda bahaya gitu ya, supaya lebih hati-hati untuk kita. Kita lanjut. Nah, laboratorium adalah suatu tempat di mana guru, siswa, peneliti melakukan suatu percobaan. Kemudian untuk menghindari kecelakaan di dalam laboratorium, maka perlu adanya aturan dan persiapan teknik kerja atau pengenalan terhadap alat dan bahan laboratorium. Berikut adalah beberapa bahan yang sering digunakan di laboratorium. Yang pertama ada boiling tube. Ini suatu alat ya, manfaatnya untuk
memanaskan atau mendidihkan zat kimia dalam jumlah yang sedikit. Jadi kayak tabung lumayan sedang lah ukurannya gitu, bisa kita masukkan cairan kimia di dalamnya. Kemudian cara gunakannya adalah jepit dengan penjepit kayu saat digunakan untuk memanaskan cairan. Kemudian jangan arahkan ujung yang terbuka ke muka saat dipanaskan, karena kan suhunya kita nggak tahu ya, suhu zat kimia apabila dipanaskan itu pasti lumayan panas. Jadi hindarkan banget ke kulit kita. Dan resiko yang mungkin jangan sampai terjadi nih, resiko buruknya apabila kita terkena, yaitu tersiram air panas saat proses mendidih itu terjadi, kemudian kena pecahan. Nah, karena ini bahannya berupa kaca, jadi gampang sekali pecah, jadi harus hati-hati baik dalam menyimpan, mengambil, dan menggunakannya. Yang kedua ada power supply, ini tentang listrik ya, percobaan listrik. Nih, manfaatnya adalah sebagai sumber tegangan dan sumber arus listrik. Jadi, namanya kelistrikan, kita harus hati-hati supaya tidak tersetrum atau tersengat listriknya. Cara menggunakannya adalah gunakan sandal kering atau sep atau saat menghubungkan stop kontak. Jadi ini gunaannya seperti stop kontak gitu ya, meng-on-off-kan agar rangkaian tersebut berjalan agar adanya arus listrik yang mengalir sehingga nantinya bisa menyalakan sebuah lampu dan menyalakan sebuah mesin sederhana gitu. Terakhir ada bunsen. Nah, ini yang tadi zat kimia untuk bahan bakar. Kemudian cara menggunakannya, buka tutup sumbunya, nyalakan dengan korek api, matikan apinya dengan menutup api dengan tutupnya saat masih menyala. Kemudian resiko yang akan mungkin terjadi yaitu kebakaran tentu ya, namanya juga bahan bakar pasti mudah menguap, mudah sekali terbakar gitu apabila tidak digunakan secara benar. Lanjut, nah ini adalah simbol-simbol tanda bahaya di laboratorium yang harus kalian ketahui. Seperti yang pertama itu adalah zat yang mudah terbakar, contohnya alkohol dan bensin. Jadi kalau misalkan ada alat-alat yang dengan simbol ini tertera, misalkan ada ditempel atau apa, kalian sudah tahu, oh itu zat cair alkohol, oh itu bensin, jadi jangan dimainkan. Cara penanganannya yaitu jauhkan dari api dan panas, tentu ya, supaya tidak terbakar. Dan selanjutnya bisa kalian baca sendiri dan kalian catat ya tentunya. Kita lanjut. Nah, ini ada sedikit oleh-oleh ya, tugas fisika sedikit aja. Jadi kita simak tugasnya apa. Nah, tugas nomor 1 yang harus kalian kerjakan yaitu cari di berbagai literatur maksud ibu atau bahan bacaan tentang penjelasan cabang-cabang ilmu fisika. Jadi ilmu fisika itu berkolaborasi atau berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain sehingga menghasilkan suatu ilmu yang baru yang namanya cabang-cabang ilmu fisika. Jadi nanti ada beberapa poin. Di antaranya banyak ya, kalian cari aja selengkapnya bisa di internet ataupun di buku. Kemudian lanjut, yang kedua adalah kalian mencari bahan untuk prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Jadi keselamatan kerja juga ada prosedurnya, nggak hanya langsung siapkan diri langsung masuk ke laboratorium, itu enggak ya, harus ada step-stepnya di mana kita merasa aman di laboratorium untuk melakukan eksperimen. Nah, sudah 2 tugasnya. Yang pertama mencari cabang-cabang ilmu fisika, yang kedua mencari prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Iya, cukup 2 tugas itu saja yang kalian kerjakan. Semoga kalian dimudahkan nanti dalam proses pengumpulan tugasnya. Kemudian semoga pembelajaran kita pada hari ini cukup kalian pahami. Semoga dimudahkan juga dalam belajar ke depannya. Terima kasih untuk perhatian kalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Salah hilapnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.